Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Mulia Pranacika SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Baik, di sini kami akan menganalisis film pendek yang berjudul Mengusahakan Pertolongan Ilahi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Amanda Depa Septiani, Nur Adinda, dan Intan Adalia Ramadanti. Baik, film pendek yang berjudul Mengusahakan Pertolongan Ilahi mengisahkan perjalanan inspiratif Nurhayati Subakat sebagai pendiri Paragon Corp, perusahaan di balik merek kecantikan. Cerita ini menyoroti tiga fase penting dalam kehidupan Nurhayati Subakat, menggambarkan perjuangannya dalam membangun Wardah dan Paragon hingga menjadi perusahaan kosmetik yang terbuka di Indonesia. Perjuangan Nurhayati yang merintis bisnis kecantikan dari rumah sambil merawat suami dan anak-anaknya, hingga akhirnya sukses membangun Paragon Corp yang menaungi merek-merek besar seperti Wardah, Makeover, dan Emina. Salah satu kisah yang diangkat dalam film ini adalah musibah kebakaran besar yang sempat melanda usahanya. Alih-alih menyerah, Nurhayati justru bangkit dengan keteguhan hati dan terus berinovasi hingga mencapai kesuksesannya. Baik, selanjutnya yang akan dilanjut oleh saudari Bella Amanda. Kepada Bella Amanda kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian strength yang artinya kekuatan. Yang pertama itu ada pendirian yang kuat dan konsisten. Jadi dalam perjuangannya, Ibu Nur Hayati Subakat memiliki pendirian kuat dan konsisten. Contohnya pada saat ia menawarkan produknya, dia tuh sempat beberapa kali ditolak. Namun, dia tetap pada pendiriannya untuk tetap menjual produk tersebut dan konsisten untuk menawarkan pada toko-toko dan salon-salon lainnya. Yang kedua ada produk murah tapi kualitasnya terjamin. Ia walaupun dia memiliki produk dengan harga murah, tapi ia selalu mengutamakan kualitas dan nilai-nilai yang halal. Yang ketiga ada produk sesuai kebutuhan pasar. Di sini ia selalu menjual produk dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumennya, yang mana di sini target pasarnya rata-rata itu adalah perempuan dan dia menjual alat kosmetik dan juga ada sampo. Jadi dia ini menjual sampo itu di salon-salon tertentu jadi sesuai dengan target yang dia inginkan. Yang ketiga ada yang maksud saya yang keempat ada dukungan keluarga yang yang terutama ada pada suaminya. Beliau yang selalu menemani saat terpuruk ataupun membantu ketika ia sedang menjalani bisnisnya. Dan yang terakhir ada pantang menyerah dan optimis. Walaupun beberapa kali diberi cobaan dan musibah, salah satunya pada kebakaran yang dialaminya itu tidak membuatnya menyerah. Justru itu dijadikannya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Oke, baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari Depa Septiani. Kepada Depa Septiani kami persilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu produk belum dikenal masyarakat. Produk Ibu Nurhayati belum terkenal. Penjualan Ibu Nurhayati hanya menitipkan produknya di warung-warung, namun tidak laku karena produknya belum terkenal. Sehingga orang tersebut memberikan saran dan menolongnya untuk menjualnya di salon-salon. Yang kedua, kurang atau iklan dalam pemasaran produknya. Dalam promosi produk, Ibu Nurhayati hanya mempromosikan secara offline, hanya seperti ke warung-warung, melakukan secara digital pada waktu itu karena keterbatasan teknologi dan biaya. Terakhir, sumber daya seperti finansial dan keterbatasan sumber daya manusia yang hanya memiliki beberapa karyawan saja. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari Nur Adinda. Kepada Nur Adinda kami persilahkan. Baiklah,
Selanjutnya kita ke opportunities, yaitu peluang. Yang pertama, Ibu Nurhayati memiliki peluang untuk membangun jaringan dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama sehingga Ibu Nurhayati dalam memperoleh dukungan dan bantuan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, Ibu Nurhayati juga memiliki peluang untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dan yang pasti, peluang Ibu Nurhayati untuk menjadi pengusaha itu tergantung pada seberapa besar Ibu Nurhayati menunjukkan keberaniannya dalam menghadapi tantangannya. Oke, next yang terakhir itu akan dijelaskan oleh Saudari Rinta Adalia Ramadanti. Kepada Rintan kami persilahkan. Selanjutnya itu threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan produk. Bu Nur menghadapi tantangan ketika mencoba memasarkan produk samponya ke orang-orang salon yang sudah mapan. Salon-salon ini cenderung memiliki produk mahal dan merek-merek ternama, sehingga produk Bu Nur yang lebih sederhana mati. Yang kedua, hambatan pasar. Penolakan yang dialami Bu Nur dari beberapa salon menunjukkan adanya hambatan pasar bagi produk-produk baru atau produk dari usaha kecil. Yang ketiga, strategi pemasaran. Upaya partner Bu Nur untuk membantu Bu Nur dengan menawarkan produknya kepada pelanggan salonnya sendiri menuju pentingnya strategi pemasaran yang efektif. Yang keempat, dampak sosial. Selain persaingan ekonomi, Bu Nur juga menghadapi tantangan sosial terkait dengan citra dirinya sebagai seorang wanita berhijab yang menjual produk sampoan. Hal ini menunjukkan bahwa bersaingan bisnis tidak selalu hanya tentang produk dan harga, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Oke, jadi teman-teman dapat disimpulkan dari film mengusahakan itu dapat kita petik adalah yang pertama itu ada keteguhan dari dan keberanian dalam menghadapi cobaan, Nurhayati menghadapi berbagai rintangan, termasuk kehilangan ayah di usia muda, mulai dari skala kecil hingga musibah kebakaran pabrik. Namun, dengan kegigihan dan keyakinan ia bangkit dan membangun kembali usahanya. Yang kedua itu ada pentingnya iman dan doa. Film ini menekankan bahwa selain kerja keras, mengandalkan doa dan pertolongan Allah menjadi kunci utama dan menjalani dan mengatasi berbagai tantangan kehidupan. Yang ketiga itu ada kolaborasi dan inovasi sebagai pilar kesuksesan. Kesuksesan para Dragon Crop tidak lepas dari nilai kolaborasi, inovasi, dan komitmen untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat melakukan produk yang berkualitas. Dan yang terakhir itu adalah nilai hidup yang membentuk karakter. Nurhayati memegang teguh prinsip hidup seperti rendah hati, hemat, dan berbagi, yang menjadi fondasi budaya perusahaan dan membawanya menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Jadi teman-teman, film ini menjadi inspirasi bagi siapapun yang sedang merintis usaha atau menghadapi kesulitan, menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan pertolongan ilahi, mimpi besar dapat terwujud. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan menganalisis dari film pertolongan mengusahakan pertolongan ilahi. Mungkin bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.